awal season 2 ini, kita diperlihatkan dengan trauma dan isi pikiran Yeon-shin. Sampai saat ini, Shin masih terjebak dengan bayangan di masa lalunya. Bahkan saat selama ini, ia hampir tak pernah tidur. Shin juga sudah mencoba terapi ke psikiater, tapi seperti biasa, ia tak banyak bicara. Bahkan saat ia bicara sekalipun, malah memberitahu bahwa waktu konsultasinya habis. Singkatnya, ia pun melanjutkan hidupnya lagi dengan keadaan seadanya, terutama bersekolah di sekolah barunya, yaitu SMA Enjang. Seperti di post-credit season 1, SMA Enjang ini mayoritas memang diisi oleh para berandalan. Makanya agak heran, suasana perpeloncoan pada siswa-siswa lemah terus terjadi, layaknya kegiatan biasanya. Saat Shin berjalan, tampaknya beberapa murid berandal menghalanginya dengan tatapan mengancam. Seperti biasa, para berandalan itu memberikan jalan pada Shin. Shin cukup ditakuti di SMA penuh berandalan ini sekarang, karena ia memiliki riwayat buruk di sekolah sebelumnya. Rumornya, 1 tahun lalu, Shin diduga membunuh hingga ia harus pindah ke SMA Enjang ini. Pria bernama Yeoman, yang bersekolah di SMA ini juga dikabarkan takut padanya, bahkan sampai menghilang. Makanya Shin dianggap seorang psikopat di sekolah ini. Saking menakutkannya, Shin saat ini masuk ke dalam kelas. Para siswa sekelasnya langsung hening seakan tak mau mengganggu atau membuat bising keberadaan Shin. Selang beberapa menit kemudian, seorang siswa culun tak sengaja menabrak kepala Shin dengan tasnya. Siswa culun itu langsung meminta maaf pada Shin meski Shin tak menjawab sama sekali. Siswa itu pun langsung melanjutkan kesibukannya. Ternyata ia adalah seorang kurir sarapan dan sibuk mengantar pesanan seperti susu atau roti pada beberapa orang. Siswa bernama Juntae itu bukan kurir biasa. Babu melainkannya setiap pagi harus memberi susu dan roti pada murid-murid yang membulinya. Saat bersamaan memberikan susu yang salah pada seorang murid, ia benar-benar dimarahi bahkan dibentak. Karena memang tak punya power apapun, ia hanya bisa menuruti setiap perintah orang-orang itu. Setelah semuanya selesai, Juntae kembali ke kelasnya. Ia langsung ngecek iPad-nya itu setelah di-scroll tadi. Sengaja ia menemukan nama Shin yang telah ia tandai bahwa Shin tak boleh diganggu. Singkatnya, saat istirahat tiba, Juntae memberanikan diri untuk berbicara pada Shin. Tiba-tiba saja, Juntae menanyakan model HP apa yang Shin gunakan sekarang. Namun Shin langsung meninggalkannya tanpa menjawab pertanyaan Juntae. Singkatnya, Juntae ternyata diperbudak oleh seseorang bernama Yeoman yang tadi disebutin. Yeoman memperbudak bergabung untuk malingin HP setiap murid padanya. Hari ini setoran malingan HP Juntae sedikit, makanya Yeoman sedikit mengeluh. Bukan Juntae saja yang diperbudak untuk maling, tapi beberapa murid cupu lain juga sama. Yeoman akhirnya meminta catatan daftar murid yang harus dimaling oleh mereka pada Juntae. Juntae pun memberikannya dan setelah dilihat, daftarnya Shin jelas ditandai di sana. Yeoman hanya tertawa. Kenapa anak seperti itu tak bisa diganggu? Juntae menolak mencuri ponselnya. Juntae beralasan bahwa semenjak Shun pindah ke Enjang dan hampir baku hantam dengan Yeoman, guru datang dan baku hantamnya tak jadi. Saat itu Yeoman mengatakan bahwa ia akan mengurus Shun nanti. Karena sampai sekarang Yeoman tak bertindak apapun pada Shun. Juntae takutnya terjadi apa-apa. Yeoman hanya tertawa, ia menganggap bahwa maksud Juntae mungkin Yeoman tak bisa mengalahkan Shin. Makanya ego Yeoman naik. Ia menampar dan menghajar Juntae karena telah memancing emosinya. Tak mau tahu, pokoknya Yeoman memerintah Juntae untuk membawa ponsel Shin hari ini juga. Singkatnya, saat jam pulang tiba, seperti biasa, Juntae mengambil ponsel yang dikumpulkan di ruang guru. Setelah itu ia mampir sebentar ke toilet, dengan terpaksa dan segala pikirannya, ia pun mengambil ponsel Shin di tas kumpulan ponsel siswa kelasnya itu.
Setelah misinya selesai, ia pun membagikan ponsel pada para siswa yang sudah bersiap pulang. Dengan tenang, Shin berdiri untuk mengambil ponselnya. Terakhir, mempertemukan Juntae juga buru-buru pergi dari sana. Shin pun menanyakan hal itu pada Juntae. Siapa yang mau pergi? Di sini si Juntae berusaha untuk bersandiwara seolah ia tak tahu menau soal ponsel Shin. Oh iya, aku lihat aja ya, itu anak-anak yang bawa-bawa. Dan dengan penjelasan yang belibet, Shin berusaha mengerti dari gerakan bibir Juntae. Makanya setelah Juntae mengatakan bahwa ia tak tahu, Shin langsung meninggalkannya. 역시 서 팀장. 그니까 괜찮아. Juntae pada akhirnya memberikan ponsel Shin pada anak buah Yeoman di ruangan pribadi mereka. Dengan hati yang tak enak, Juntae berjalan pulang. Kebetulan Shin juga baru turun dari tangga. Seperti biasa, acuh pada siapapun. Di luar, Juntae berusaha terus menenangkan Shin yang kehilangan ponselnya. Ia juga meminta maaf dan akan bertanggung jawab. Jika Shin akan membeli ponsel baru, maka ia sukarela nambahin dananya. Semua kata Juntae diskakmat oleh Shin. Shin memperjelas bahwa sikap Juntae sekarang adalah untuk menenangkan dirinya sendiri. Selain itu, Shin juga sudah tahu bahwa sekarang Juntae berpikir bahwa Shin tak tahu apa-apa. Shin juga mengatakan bahwa Juntae pengecut. Singkatnya, Shin jalan-jalan bersama ibunya di kota. Tampaknya kali ini ibunya lebih perhatian lagi pada Shin. Bahkan HP-nya hilang saja langsung gas beli. Baru setelah itu, Shin pun seperti biasa belajar dan berusaha tidur dengan obat resep psikiater. Hari-hari juga terus berlanjut. Shin sering berkunjung ke rumah sakit di mana teman pertamanya, yaitu Suho yang ternyata ia masih koma. Untuk menenangkan pikirannya, ia juga menulis keadaan dirinya sekarang. Hari berikutnya, Shin kembali menjalani aktivitas sekolahnya. Saat ia hendak menaiki tangga, ternyata ada Juntae yang sedang diperlakukan layaknya pet oleh Yeoman. Gelak tawa puas Yeoman dan antek-anteknya jelas Shin paham bahwa mereka bukan bercanda biasa. Hal itu bahkan mengingatkannya pada Boom Shock yang diperlakukan sama seperti Juntae. Kini Shin hanya diam, matanya semakin melebar, emosinya naik secara drastis. Tanpa pikir panjang, ia pun mengeluarkan penanya dan menyerang mereka bertiga. Sayangnya, itu hanyalah imajinasi Shin saja. Yeoman juga menyadarkan Shin yang terus melamun. Cukup menakutkan hanya melihat tatapan Shin saja. Makanya Yeoman basa-basi menanyakan kabar ponsel Shin yang hilang. Tanpa menanggapi ucapan Yeoman, Shin meminta mereka minggir dari jalannya. Yeoman awalnya tak mau, tapi saat kembali menatap mata Shin, ia langsung memberikannya jalan. Singkatnya, saat Shin tertidur, Juntae memberikan susu dan roti pada Shin. Shin yang bangun menolak hal itu, tapi Juntae malah mengatakan hal yang lain. Juntae meminta maaf, ia mengaku telah mencuri ponsel Shin dan memberikannya di Yeoman. Ia melakukannya itu juga karena tak ada pilihan lain. Mendengarnya membuat Shin ingin pergi. Tapi Juntae kembali berbicara. Ia mengatakan bahwa dirinya terus memikirkan perkataan pengecut dari Shin untuknya. Makanya dari itu Shin bertanya pada Shin bagaimana caranya agar tak jadi pengecut. Shin hanya mengatakan hukum Newton ketiga, yang mana jika tak ada aksi maka tak akan ada reaksi. Pulang sekolah, Juntae mencari tahu lebih banyak soal hukum Newton ketiga ini. Tapi pencariannya terganggu oleh antek Yeoman yang terus menelpon. Yeoman dan gengnya mereka sedang party. Awalnya Yeoman menghubungi Juntae untuk membayari partinya. Karena ia tak bisa dihubungi, Yeomanlah yang terpaksa mengeluarkan model partinya. Setelah itu, ia pun pergi. Perjalanan Yeoman katanya untuk beraliansi. Dengan beraliansi, mereka bisa menghasilkan uang lebih banyak. Di sisi lain, Shiun sedang berjalan menuju suatu tempat. Di sana ia melihat dua siswa enjang yang malah sedang dipalak oleh siswa dari SMA lain. Anak-anak SMA lain itu juga menyarankan mereka sebagai SMA enjang untuk bergabung dengan aliansi supaya kagak digangguin atau dipalak oleh SMA lain. Secara kebetulan Yeoman mendatangi mereka. Yeoman menanyakan di mana keberadaan pria bernama Song Jae karena ia sudah janjian hari ini dengannya. Anak-anak itu langsung memberitahukan Song Jae yang katanya lagi ada di dalam. Sembari masuk ke dalam, Yeoman yang berasal dari enjang juga meminta anak-anak itu memberikan duit palakannya pada dua siswa enjang tadi. Enjang benar-benar masuk menjadi soal. Setelah masuk ke dalam, tempat itu adalah warnet. Yeoman juga melihat anak-anak dari SMA lain yang sedang berusaha bergabung dengan aliansi dengan memberikan setoran banyak. Banyak sekali ponsel di sana sebagai setorannya. Pria bernama Song Jae rupanya seorang gamers yang cukup narsistik. Sikapnya juga arogan.
Di sana Yoman bernegosiasi, di mana ia meminta waktu seminggu lagi untuk mengumpulkan setoran ponselnya. Setoran itu adalah syarat bahwa SMA Enjang bergabung dengan aliansi. Dia juga memberikannya waktu. Tapi di sisi lain ruangan, seorang pemuda yang bukan anak SMA berkata sembarangan. Mereka seakan meremehkan bahwa anak SMA ini sedang bermain gangster-gangster. Tanpa basa-basi, Song Jae langsung menghajar pria sembarangan tadi. Yoman yang melihatnya cukup ketakutan. Ia akhirnya memutuskan untuk pergi dan negosiasinya dianggap selesai. Di sisi lain, jika itu bergabung dengan masih terus saja diteleponin oleh bawahan Yoman. Namun ia tak mengangkatnya. Keesokan harinya, aku berangkat sekolah lebih awal dari siapapun. Sembari berjalan, ia terus memikirkan hukum Newton ketiga, yang mana untuk semua aksi besar gayanya sama dan menimbulkan reaksi ke arah yang berlawanan. Juntae langsung masuk ke ruangan Hyoman dan anteknya. Di sana, ia membobol penyimpanan Hyoman yang isinya ponsel curian semua. Setelah ia membawa semua ponsel itu, ia mengembalikannya lagi pada para pemilik ponsel itu beserta surat permintaan maafnya. 서정 김준수. Setelah beberapa waktu kemudian, anak-anak Enjang mulai berdatangan. Chae-un yang berjalan tanpa ekspresi juga mendengar pembicaraan anak-anak lain yang katanya HP-nya pada balik. Apalagi langkah Chae-un berhenti ketika mereka mengatakan Juntae yang mengembalikannya. Saat Chae-un duduk di kursinya, benar saja ada secari kertas yang ditulis oleh Juntae. Ponselnya juga balik. Namun yang dipikirkan oleh Chae-un bukan soal ponselnya yang balik, tapi mengapa Juntae melakukan hal seberani itu. Di sisi Hyoman sendiri benar-benar tak habis pikir. Ponsel yang ia curi selama ini dengan memerintah anak-anak culun sudah hilang. Bawahannya pun memberitahukan bahwa Juntae lah melakukannya. Tak banyak basa-basi, ia langsung pergi dari ruangannya. Yoman dengan emosi yang meledak-ledak langsung mencari Juntae. Bahkan semua siswa langsung berkerumun melihat keributan itu. Juntae yang sudah tahu bakal terjadi seperti ini langsung mencopot kacamatanya dan memakan roti madu. Berusaha memberanikan diri. Ia pun menghadap pada Hyoman. Saat Yoman menanyakan kebenarannya soal Juntae yang mengembalikan semua ponsel curiannya, Juntae juga mengiyakan hal itu. Sehingga terjadi pertarungan di sini. Tapi Juntae tak bisa memukul Hyoman. Ia malah dipukuli sampai roti madu yang bertujuan menahan giginya termuntahkan. Chae-un yang duduk melihat kejadian itu. Aku bahkan masih ingat masa lalu yang kelam bersama-sama Bum-sok dan Suho. Saking emosinya, Yoman hendak menghantam bergabung dengan kursi, tapi Chae-un langsung menendang kursi itu. 시끄럽잖아. Hanya mengatakan bahwa Yoman berisik dan juga keterlaluan. Tentu saja semua anak di sana langsung merinding kaget. Yoman hanya tertawa melihat Chae-un sok berani karena tanggung dan ini soal harga diri. Yoman langsung memukuli Chae-un, tapi Chae-un langsung berdiri seakan pukulan Yoman tak terasa. Beberapa kali Yoman menanda Chae-un masih diam menatap dan tanpa melawan. Hanya dengan seperti itu saja, Yoman merasa terintimidasi oleh Chae-un. Sedikit menyoroti klub basket SMA Enjang di sini. Mereka sedang membahas kapten mereka, bernama Park Humin, yang sedang diskors karena berkelahi. Konsekuensi Humin tak bisa ikut turnamen basket selanjutnya. Teman dekat sekaligus wakilnya Humin, yaitu Gontak atau disebut Gontak ini marah. Ia pergi mencari guru untuk mengizinkan kapten mereka agar ikut turnamen walau sedang diskors. Saat ia masuk ke gedung utama, Gontak dan anggota basket lain malah tertuju pada anak-anak yang berlarian melihat sebuah pertarungan. Katanya Yoman sedang berkelahi. Menurut teman Gontak di sebelahnya, Yoman malah jadi preman semenjak Humin alias kapten mereka diskors.
Sebagai wakil dari Humin, ia pun mendatangi si Yoman itu. Benar saja, ternyata si Yoman sedang berkelahi dengan Si-un. Si-un yang kembali bangun langsung menunjukkan sedikit skill menghindarnya dan berhasil mempermalukan Yoman. 미안하다. Makin emosilah si Yoman ini. Ia merasa Si-un mempermainkannya. Gota pun berteriak agar si Yoman ini sadar. Ia mengatakan bahwa apa yang dilakukan Yoman selama Humin tak ada adalah kedunguan. Yoman juga ngatain balik bahwa Gotak sok menggantikan Humin sekarang. Ia juga ngatain kalau Gotak adalah kacung Humin. Karena terbawa emosi, Gotak menunjukkan skillnya dengan hanya menyentuh ujung hidung Yoman. 넌 씨발 밥도 없었으면은. Karena sudah dipermalukan oleh dua jagoan di sekolah, Yoman akhirnya pergi dengan emosi. 나와. 조금 낯간지러우니까 나중에. Setelah Yoman pergi, awalnya Gotak berniat meminta terima kasihnya dari Si-un. Ia merasa dialah yang membantu Si-un dan membuat Yoman pergi. Tapi Si-un acuh dan malah menolong Juntae. Saat hendak membawa Juntae ke UKS, lagi-lagi Gotak mencoba meminta terima kasih Si-un. Biar cepat, akhirnya si Si-un mengucapkan terima kasihnya dengan datar pada Gotak. 뭐야 저 새끼. Di jalan Juntae menolak ke ruang UKS. Ia memilih ke ruang Japanese Club, dengan alasan bisa ketahuan guru jika ke UKS. Di sana Si-un menanyakan mengapa Juntae mengembalikan semua ponselnya. Juntae hanya menjawab bahwa itu semua karena hukum Newton 3, aksi yang benar diikuti reaksi yang benar. Tak lama anak-anak Japanese Club yang lain masuk dan menanyakan keadaan Juntae dengan bahasa wibunya. Karena merasa freak, si Si-un langsung pergi. 근데 힘들어. 그 숨결을 아사. Di sisi lain, anak-anak yang sedang sebat sedang mengobroli perkelahian tadi. Kebetulan Gotak juga tak sengaja mendengar itu karena sedang buang sampah. Mereka berpikir bahwa tadi bukanlah perkelahian, karena Si-un tak melawan. Tapi sorot mata Si-un benar-benar aneh. Bahkan setelah melihat Si-un hari ini, mereka merasa rumor tentang Si-un mungkin benar. Pasti ada alasan khusus mengapa Yoman menghindarinya selama ini. Karena semakin kepo soal Si-un ini, Gotak berusaha menanyakan hal itu pada mereka. Mereka pun menceritakannya saat 1 tahun yang lalu. Si-un pindah ke SMA mereka, Si-un langsung berselisih dengan Yoman. Yoman bahkan sampai menghubungi sekolah lama Si-un untuk mencari tahu lebih jauh tentangnya. Tapi kabarnya Yoman malah takut dengan riwayat Si-un di sekolah lamanya. Katanya Shen hampir membuat cacat beberapa anak, memukul kepala pakai dumbbell dan menusuk leher pakai gunting. Berita itu sangat terkenal di sekolahnya. Dan sampai saat ini setelah tahu kabar itu, Yoman hanya bisa menggertak Shen. Mendengar cerita itu, Gotak benar-benar tak percaya. Tapi bagi mereka, ini sangat memungkinkan. Apalagi Shen sangat pintar dalam pembelajaran. Untuk apa ia pindah ke SMA Unjang? Jika bukan karena perbuatannya yang sangat parah, sampai-sampai tak ada sekolah yang mau menerimanya. Walau masih bingung dan tak percaya, Gotak akhirnya pergi dari anak-anak itu. 뭐냐고. Ingin pergi, kebetulan sudah ada Yoman di sana. Tapi mereka tak peduli satu sama lain. 고탁 저 개새끼. Anak-anak tadi yang lagi asik membicarakan perkelahian tadi didatangi Yoman langsung. Untungnya, Yoman tak membicarakan perkelahiannya, tapi sepertinya ia memiliki rencana. 루테이는 공부할 Di perjalanan pulang, Juntae memberikan hadiah sebagai ucapan terima kasih pada Shen. Hadiahnya adalah vitamin dan obat agar Shen bisa tidur nyenyak. Karena Juntae tahu, Shen selalu tidur di kelas. Ia berpikir Shen kesulitan tidur saat malam. 일단 잠을 못 자면 제일 중요하다고 봅니다. Pada malamnya, saat waktu menunjukkan sudah larut malam, Shen masih belum bisa tidur juga. Tapi setelah ia minum pemberian dari Juntae, akhirnya ia bisa tidur pulas malam ini. Keesokannya, benar saja, Shen jadi sangat fresh dan tak suka tidur di kelas lagi. Ia bahkan bisa makan di kantin dengan Juntae. Dengan begitu, sepertinya Juntae jadi merasa dekat dengan Shen. Bahkan saat istirahat, Juntae mengungkapkan bahwa dirinya tak pernah setenang ini ketika beristirahat. Tak lama berbicara seperti itu, Yoman datang dengan baik dan menyapa mereka. Tak tanggung, ia juga duduk di tengah-tengah mereka. Yoman malah meminta maaf pada mereka, tapi lagi-lagi, nasib acuh Shen membuat Yoman menurunkan lengan dari
bahunya, tapi Yoman mewajari hal itu. Yoman bahkan menunjuk Gotak, ia yang sedang main basket. Berkata Gotak adalah orang yang sombong dan suka ketenaran. Makanya Shen harus berhati-hati karena Gotak berencana membereskan Shen. Gotak juga menatap ke arah mereka sambil keheranan. Mengapa mereka bertiga nongkrong bareng? Karena terus menatap mereka, Yoman mendekati Gotak sendirian. 그래서 Gotak menanyakan mengapa Yoman bersama dengan Xian. Yoman menjawab bahwa dirinya mendekati Xian karena ia tahu Xian adalah jagoan dan orang gila di sekolah lamanya. Jadi ia mencoba berteman dengan Xian. Siapa tahu Xian berguna untuk menyingkirkan Hyumin dan juga di sekolah ini. Awalnya Gotak kebawa emosi, tapi dilerai oleh anak basket lain. Xian juga langsung cabut tanpa berekspresi apapun pada mereka. 시연아, 나 화장실 좀 Saat hendak masuk ke kelas, Juntae berpisah dengan Xian karena hendak ke toilet. Tapi saat mereka berpisah, dirangkul orang dan dibawa ke suatu tempat. Anak-anak lab basket juga sudah bersih-bersih dan keluar dari ruangannya. Melihat hal itu, Yoman langsung masuk ke dalam ruangan anak basket. Di sana, ia langsung menghancurkan semua barang-barangnya dan juga trofi anak-anak lab basket. Singkatnya, kelas telah berjalan cukup lama. Guru yang mengajar juga notis kalau Juntae tak masuk di kelasnya. Xian pun memberikan informasi bahwa Juntae sudah tak masuk ke kelas sejak pelajaran kelima. Semua orang kaget, bahkan guru pun juga kaget karena baru kali ini Xian berbicara. Awalnya Xian takut terjadi sesuatu pada Juntae, namun si guru itu mengalihkan perhatiannya seolah tak mau tahu kemana Juntae pergi. Setelah kelas selesai, Xian berusaha menghubungi Juntae tapi nomornya tak aktif. Tiba-tiba si Yoman memanggilnya. Ia menceritakan pada Xian bahwa Juntae disyarat oleh Gotak ke ruang klubnya. Terpikir panjang, Xian langsung pergi ke ruang basket. Xian akhirnya masuk ke ruang basket yang telah kosong dan berantakan. Di sana ia mendengar suara di dalam loker. Setelah dibuka, ternyata Juntae sedang disekap. Sesuai dugaan Xian, Yoman lah yang melakukan hal itu. Di sisi lain, si bocah culun yang diperintahkan oleh Yoman berbicara pada Gotak bahwa si N telah menunggunya untuk bertarung di ruang basket. Setelah dipanas-panasi oleh anak itu, Gotak terpancing emosi dan langsung menuju ke ruang keranjang. 야 연신! Sebelum sampai, ia sudah melihat Shen keluar dari ruang basketnya. Seperti biasa, sikap acuhnya Shen seakan mengajak kelahi dengan Gotak. 뭐야 저 새끼. Setelah ngecek ruang basketnya, benar saja sudah acak-acakan. Foto mereka juga sudah dijadikan asbak. Gotak berpikir sepertinya Xian sungguh-sungguh menimbulkan badai bersamanya. Di sisi lain, Yoman yang berhasil mengadu domba mengerahkan anak buahnya untuk bersiap. Katanya, mereka akan muncul dan menyerang setelah Xian dan Gotak kehabisan tenaga. Xian yang pulang lewat jalan pintas membuat Juntae memastikan apakah Xian sering lewat jalan itu karena jalan itu adalah sarang dari para preman. Di pertigaan Sulue juga ada tulisan Hyuin yang menyatakan siswa Enjang dilarang berkelahi. Tak lama kemudian, Gotak pun berhasil menyusul Xian. Tentu saja, Gotak langsung mencecar pertanyaan pada Xian. Awalnya Juntae hendak menjelaskan, tapi malah disela oleh Gotak. Xian yang sudah tahu situasi, bahkan Gotak yang tak akan bisa mendengarnya, langsung meminta Gotak memukulnya saja. Gotak seakan diremehkan. Ia pun membalasnya dengan membawa masa lalu kelam Xian, tanpa tahu itu adalah traumanya selama ini. Selain itu, Gotak juga mengatakan bahwa Xian berpura-pura baik setelah merusak hidup orang. Mendengarnya, Xian langsung memulai pertarungan. Belum selesai dalam pertarungannya, tiba-tiba Yoman dan antek-anteknya datang. Gak perlu menunggu lama, Yoman langsung mengeroyok Xian dan Gotak. Tampaknya Xian dan Gotak cukup kewalahan. Bahkan buruknya Xian hendak dibabuk oleh tongkat baseball Yoman. 일동 정지!
Tapi semua itu berhenti ketika pria bernama Park Humin datang. Humin menyalakan lagu dari Slam Dunk. Dengan rambut merah yang sengaja ia lukis untuk ditampilkan di turnamen basket, ia pun menanyakan pendapat Yoman soal rambutnya. Yoman akhirnya ketakutan dengan kedatangan Humin. Dia berusaha menjelaskan, tapi tanpa peduli penjelasannya, Humin langsung ngedang ke kepala. 무슨 운동? 처음 보는 얼굴이다. Setelah melihat Syun, Humin benar-benar baru pertama melihatnya. Ia juga memuji keberanian Syun. Setelah itu, ia mengusir antek-antek Yoman. Humin juga malah kaget setelah diberitahu oleh Gotak bahwa klub basket mereka jadi tak bisa ikut turnamen karena dirinya diskors. Tiba-tiba saja, anak-anak Yoman menyerang Humin dari belakang. Tapi mereka bukanlah level Humin. 싸움 금지인 거 알지? 싸움 금. Humin juga meminta mereka untuk tak berkelahi. Dengan seragam enjang, ia sepertinya memiliki aura positif, yang bahkan membubarkan geng Yoman saja itu santai banget. 고마워. 아무래도 내가 좀. Gotak juga meminta maaf atas kesalahpahamannya. Humin yang nggak tahu apa-apa, merasa permintaan maafnya nggak tulus. Makanya ia ikut-ikutan menundukkan kepalanya. Padahal, ia siswa paling kuat di SMA Anjang. Mengabaikan mereka, Syun justru malah pergi. 보기 드문 인사성일세. Di perjalanan pulangnya, Syun kembali terbawa rasa traumatisnya lagi. Hasil kata Gotak tadi, Juntae yang peka juga berusaha menenangkan Syun untuk tidak memikirkan rumor yang beredar tentang dia lagi. Tapi Syun malah menjawabnya jujur bahwa rumor itu adalah fakta. Makanya sedari tadi, ia menahan diri agar tak berkelahi bersama mereka. Keesokan harinya, Park Humin akhirnya telah selesai dengan masa skorsnya. Ia masuk dengan ceria. Saking cerianya Humin, ia kenal banyak siswa. Ia juga dikenal semua siswa karena paling kuat di Enjang. Apalagi ia dianggap sebagai ketua Enjang sekarang. Tapi kalaupun kuat, ia selalu menjunjung perdamaian. Ia selalu berusaha membuat sekolah SMA ini memiliki getaran positif sama seperti dirinya. Bahkan ketika ia menemukan aksi pembulian, semua pembuli diam dan disuruh masuk ke kelas buat belajar. Energinya benar-benar positif, kedatangannya seperti merubah keadaan sekolah ini. Setelah semua itu, Humin dan Gotak beradu mulut. Mereka berdua memang dekat sudah lama. Gotak saat ini agak kesal pada temannya ini karena malah memilih lawan main basket dengan tim yang katanya lebih ke arah taekwondo. Tapi Humin tak peduli dan mereka malah bercanda sampai akhirnya Syun dan Gyeontak bergabung. Datang ke kelas mereka. 99 bajingan, monyet macam apa yang ada di sana? Tidak, aku gugup karena tidak bisa menyelesaikan semuanya di usia 90-an. Aku tidak punya IQ bajingan. Apakah ini kesungguhan? Dan ternyata mereka berempat dipanggil ke ruang guru karena kemarin ketahuan berkelahi dengan Yoman. Untungnya, hukuman mereka kagak sampai diskors. Mereka diberikan hukuman oleh guru BK, yaitu menjadi sukarelawan weekend nanti. Awalnya Gotak merasa tak adil karena Yoman dan gengnya nggak ikut kena hukuman. Tapi si guru itu seakan tak peduli. Bahkan ketika Syun menambahkan faktanya, si guru seakan mengalihkan perhatian mereka. Tak peduli soal itu, Humin langsung menundukkan kepala, Syun dan Gontak sebagai permintaan maafnya. 야, 너 안 빡치냐? 아니, 그 새끼들이 먼저 시비를 걸어. Setelah semua itu, mereka pun keluar dari ruang guru. Tanpa basa-basi sedikit pun, Syun terus saja berjalan meninggalkan mereka. Humin langsung memanggil Syun dan memaksa Gontak meminta maaf padanya. Mereka pun akhirnya saling memaafkan. Meskipun Syun agak kritis terhadap Humin untuk tidak menyentuh rambutnya lagi, tapi bukan Humin namanya kalau kagak bercanda mulu. Dia bahkan terus memegangi rambutku. 뭐 하는 거야? 안 되지, 어? 야. Setelah semua itu, Syun dan Juntae mengobrol. Saat istirahat, Juntae mengungkapkan bahwa sekolah ini dilindungi dan damai oleh Humin. Selain itu, semua sekolah di sekitaran sana tergabung dalam sebuah aliansi. Menurut rumor, ada beberapa sekolah dan ketuanya yang beraliansi. Contohnya seperti SMA Yoil yang dipimpin oleh Nabak Jin, SMA Ganghak dipimpin oleh Lagu-Lagu, dipimpin oleh Do Song Mok, dan satu lagi Baik Dongha.
Mereka bersatu dan beraktivitas penuh seperti gangster. Nah, saat Humin diskors, Yoman mengumpulkan ponsel bertujuan agar Enjang bergabung dengan aliansi itu. Tetapi Humin sejak dulu tak mau bergabung. Jadi hanya SMA Enjang yang tak ikut aliansi. Karena Enjang tak tergabung, maka sering terjadi kekerasan pada siswa Enjang yang dilakukan oleh SMA lain. Maka dari itu, Humin sebagai yang terkuat seringkali turun tangan dan menghajar semua anggota aliansi Humin. Begitu untuk melindungi siswa Enjang. Makanya ia dianggap pemimpin Enjang. Setelah hari semakin larut, Ibu Shin agak sedikit mengeritik Shin karena ia sudah tahu bahwa anaknya ini kena hukuman akibat berkelahi. Di malam yang sama, para aliansi, terutama Songmok dan Dongha, sedang bagi gaji dan memukuli Yoman beserta anteknya. Alasan Yoman dipukuli karena tak menepati janji mengumpulkan ponsel. Ponsel itu sebagai syarat masuk aliansi. Di sisi lain, Baek Jin juga sedang menelepon dengan Song Jae. Song Jae mengatakan bahwa Yoman dari Enjang tak memenuhi janjinya. Yoman yang dibawa ke sana dan dihadapkan dengan Baek Jin tak bisa berbuat apa-apa selain memohon memberikannya waktu lagi. Tapi ia langsung diusir oleh Song Mok dan Dongha karena sudah tak memiliki harapan. Bang Jang, Baek Jin sebagai ketua aliansi akhirnya meminta Jae yang lagi ngegame untuk mendatangi Humin saja. Weekend pun tiba. Saat itu, Shion, Juntae, Humin, dan Gotak ngelakuin hukuman jadi sukarelawan di museum. 제가 찾은 것 같아요. 저 정말 설레요. Saat beristirahat, Humin dan Gotak seperti biasa bercanda, sedangkan Shion terdiam melihat kelakuan mereka. 야 근데 까이면 대신 이거 써야 돼. 그래, 꿀. 또 말. Sedikit demi sedikit, Shin bisa tersenyum lagi. Mungkin ia merasa teman-temannya sekarang seperti temannya di masa lalu. Vibes-nya benar-benar seperti Suho dan Boom Shock. Humin juga nggak sengaja ngelempar sumpitnya ke hoodie, jadinya kena saus buldak. Shin pun langsung ke toilet untuk membersihkan saus itu. Saat hendak keluar dari toilet, Shin malah ketemu Song Jae yang diutus oleh Baek Jin kemarin. Ji juga memotret wajah Shin karena Shin baru pertama kali dilihatnya sebagai teman Humin. Ji juga agak sedikit jengkel dan tertantang ketika Shin terus menatap tajamnya. Tanpa basa-basi, Ji langsung ngetes kemampuan Shin. Song Jae cukup memuji keahlian bertarung Shin. Bahkan ia juga bisa menebak ketika Shin sedang menganalisis tempat untuk dijadikan senjatanya. Karena sudah cukup dengan informasinya, lagu Jae akhirnya pergi. Saat Humin kepengin buang air, ia juga kebetulan melihat Jae. Song Jae akhirnya menyapanya. Ia hanya mengatakan bahwa dirinya hanya ingin melihat keadaan Humin saja. Selain itu, ia juga melihat wajah baru di Enjang dan sedikit menyapanya. Humin tahu maksudnya dan mengecam Jae untuk tak berbuat macam-macam. Lagu Jae juga membahas soal aliansi, di mana hanya Enjang yang tak bergabung. Tapi Humin benar-benar muak dengan hal itu. Menurut lagu Jae, ia sendiri juga muak, tapi tidak untuk Baek Jin. Makanya Humin harus mencoba menghentikan pertengkaran mereka berdua. Setelah semua itu, Humin nemuin Shin. Ia menanyakan keadaannya, tapi Shin benar-benar tak apa-apa. Justru ketidakapa-apaan Shin membuat Humin heran. Mungkin di pikirannya, sekelas Yongjae saja bisa diimbangi oleh Shin. 우수 성적 표창이 있겠습니다. Beralih sedikit ke SMA Yoil, di sana ada satu orang yang sedang diberikan penghargaan. Beberapa orang juga heran, sepintar apa siswa itu? Katanya, dari 30 soal matematika rumit, hanya satu yang salah, makanya wajar diberikan penghargaan akademik. Siswa itu ternyata adalah Baek Chane, seorang ketua aliansi. Baek Jin adalah siswa yang sangat pintar, semua tes dia libas. Sembari ngetes skill akademisnya, ia selalu mendapatkan kiriman uang hasil bisnis gelapnya di aliansi. Setelah kegiatan sekolahnya selesai, waktunya ia mengurusi kegiatan aliansinya. 주소 찍어줄게. Sekarang Baek Jin mau ketemu Yoman dari Enjang yang katanya sudah berhasil mengumpulkan ponsel untuknya, tapi Yoman meminta bertemu di suatu tempat. Saat berjalan sendirian, Baek Jin dibuntuti oleh gerombolan antek Yoman di belakang, tapi saat masuk ke gedung, Baek Jin tiba-tiba menghilang. Setelah mencarinya, Baek Jin muncul di dalam kegelapan.
Yoman pasti tahu, ia hendak membalaskan perlakuan Baekjin padanya. Itu juga panasin tas bahwa ia hanyalah pemukul kalkulator yang bersembunyi di balik Songjae. Setelah menganalisis beberapa orang dan senjata apa saja yang dipakai, Baekjin pun menerima tantangan Yoman. Dengan mudah, ia menghajar semuanya sendirian dan pergi dari sana. Saat berjalan pergi, dia cuma terima pesan dari lagu J yang menginformasikan bahwa di Enjang ada wajah baru yang lumayan, ini Channel. Kembali pada Shin, ia dan teman-temannya telah selesai menjadi sukarelawan. Awalnya Humin ngajak mereka buat makan-makan, tapi Shin tak ikut karena ada janji. Jadinya mereka hanya bertiga ke restoran bapaknya Humin. Tampaknya, bapaknya Humin juga cukup keras mendidik Humin, tapi Humin bodoh amat dan lanjut makan. Humin juga menanyai ada apa saja saat dia diskors di sekolah. Kata gontak Yoman berulah dengan malingin ponsel para siswa. Tapi Juntae dengan gagah dan berani mengembalikan semua ponselnya. Humin benar-benar memuji keberanian Juntae, tapi Juntae mengatakan bahwa keberaniannya berasal dari Shin yang memberitahunya soal hukum Newton ketiga. Topik pun jadi mengarah ke Shin. Kata Gotak, Shin pindah karena kasus yang cukup parah di sekolah lamanya. Tapi saat mereka berteman, kayaknya Shin justru penak yang sangat baik. Juntae juga memvalidasi hal itu. Saat dirinya dipukul Yoman, Shin lah yang membantunya. Cerita itu membuat Humin terpesona pada Shin. Ia jadi mengkhawatirkan Shin. Sekarang, di sisi Shin sendiri, ia ternyata hendak mengunjungi Suho seperti biasanya. Humin juga menghubungi Shin. Ia mengatakan bahwa dirinya khawatir pada Shin. Barangkali ada yang membuntuti Siun saat pulang. Agar hubungan pertemanan mereka lebih dekat, Humin juga ngajak Siun nyari pacar nanti. Tapi ia sebel karena Shin bukan orang yang seperti itu. Setelah itu, seperti biasa, Shin menulis untuk diary-nya. Ia menulis bahwa hari ini cukup menyenangkan. Dan ia baru sadar karena semua itu berkat teman-temannya tadi. Alangkah terkejutnya, ternyata si Songjae dari tadi buntutin Shin. 저 새끼가 안수호군 일어나면 어떻게 할 건데? Ia pun jadi tahu bahwa Suho adalah sahabatnya yang sedang koma. Agar tak mengganggu tidurnya Suho, Songjae mengajak Shin ke suatu tempat. Ternyata, Siun dibawa ke suatu tempat di mana aliansi bermarkas, yaitu sebuah klub. 주민신고도 Klub ini seperti ruang rahasia, dan Songjae memerintah Shin masuk ke sana. Di sana, ternyata adalah ruangan Baekjin. Ia sedang fokus belajar. Shin An langsung berbicara padanya. Ia mengatakan bahwa dirinya tak peduli yang Baekjin lakukan. Yang jelas, jika salah satu dari aliansi Baekjin muncul lagi di dekat rumah sakit Suho, ia akan benar-benar membunuh mereka semua. Selain itu, Shin menyarankan Baekjin memisahkan variabel dahulu agar selesai mengerjakan latihannya, lalu ia pergi. Saat hendak melangkah keluar, Baekjin juga menambahkan bahwa Shin juga harus menepati kata-katanya agar tak ada yang terluka. Ia juga meminta Shin untuk tak dekat dengan Humin lagi. 다 뽑기 전에 Setelah semua itu, Songjae mendekati Baekjin. Ia bertanya mengapa Baekjin terobsesi dengan Enjang. Seberapa banyak uang yang bisa didapatkan di sana? Songjae juga tahu bahwa Baekjin tak bisa menekan Humin hanya dengan kekuatannya saja. Makanya dari itu, rencana Baekjin sekarang adalah membuat Humin sendiri yang mencarinya. Untuk melancarkan ide, Baekjin juga mengirimkan orang-orangannya ke toko bapaknya Humin. Di sisi Humin, ia yang lagi walk out mendapatkan telepon dari ayahnya. Ternyata, telepon itu dari kedai sebelah yang mengabarkan bahwa ayahnya Humin membuat masalah lagi. Humin bergegas ke toko ayahnya. Ternyata di sana sudah ramai, bersama dengan Pak Pol juga. Ternyata setelah dicari tahu, bapaknya Humin ini emosi karena disangka menjual alkohol pada pelajar.
Padahal sebelumnya, ia sudah memeriksa KTP pembelinya dulu. Jadi ada kesalahpahaman. Makanya Pak Pol minta ke kantor buat laporan, bukannya marah gak jelas di pinggir jalan. Setelah melihat anak-anak yang membeli alkoholnya itu, ternyata Humin sadar bahwa ini adalah anak buah aliansi si Baekjen. Salah satu dari mereka juga mengatakan bahwa Baekjen merindukan Humin. Tak lama dari itu, teleponnya juga berdering yang bertuliskan dari Baekjen. Karena ini sudah keterlaluan, mereka pun akan ketemuan besok. Besoknya, anak-anak pun kembali ke sekolah. Di sini Si-un masih terpikirkan ucapan Baekjen kemarin, sedangkan Humin sedang melamun soal kemarin. Ia tak ceria dan cenderung diam. Tak lama dari itu, Shen datang ke ruang klub basket. Ia to the point langsung berkata bahwa dirinya bertemu dengan Baekjen, tapi tak terjadi apa-apa. Shen mulai berkata bahwa dirinya tak peduli apapun yang mereka lakukan lagi. Jadi, jangan libatkan dirinya. Tentu saja sikapnya itu membuat teman-temannya kesal. Begitu juga Humin. Tapi ia mengerti karena sudah tahu apa yang terjadi, makanya dari itu Humin mengiyakan untuk tidak saling sapa lagi ke depannya. Saat Juntae berusaha berbicara dan menenangkan Shane malah menjawab bahwa dirinya berasa tenang ketika sendirian. Makanya Juntae tak bisa membantah. Saat pulang sekolah, Shin juga pulang sendirian. Di jalan, ada beberapa anak SMA Ganghak yang melihatnya. Mereka bertanya, di mana teman-teman Shin? Tapi setelah diperhatikan, mereka baru ingat bahwa Baekjen meminta semua aliansi membiarkannya. Makanya mereka langsung pergi. Di sisi Gotak dan Juntae juga mempertanyakan mengapa Shin jadi bersikap seperti itu. Tak lama, Humin berpamitan pada mereka dengan alasan mau berkencana dengan seorang wanita. Anak-anak Ganghak tadi juga memperhatikan Gotak yang sedang bersama Juntae. Tampaknya mereka merencanakan sesuatu. Benar saja, di gang sepi biasanya, Songjae menghampiri mereka. Entah alasannya apa, tiba-tiba Songjae langsung ngajak ribut, ditambah sepertinya Gotak memiliki masa lalu buruk oleh Songjae ini. Juntae juga disuruh pergi, meskipun dua orang bawahan mengejarnya. Tapi Songjae ngajak Gotak untuk ribut di tempat sepi saja daripada di gang ini. Sementara itu, Juntae terus dikejar oleh dua bawahan Songjae. Si sialan itu. Ini soal kau, oke? Biarkan saja si bangsat itu pergi tadi. Dalam persembunyiannya, Juntae berusaha menghubungi Humin tapi sama sekali tak bisa dihubungi. Karena benar-benar panik, Juntae menghubungi Shen saja. Dan saat ditelepon, awalnya Juntae hanya menanyakan apakah Shen aman atau tidak. Tapi kebetulan, Juntae malah ketahuan oleh pengejarnya. Makanya Si-un jadi bergerak buat menyelamatkan Juntae. Di sisi lain, ternyata Humin mendatangi klub di mana aliansi bermarkas. Ia mencari Taek Jin-eun, tapi anggota aliansi di sana yang tak tahu dialah pemimpinnya. Bagaimana kalian bisa meremehkannya? Sampai Humin melempar bola bowling. Pada akhirnya, Humin bisa bertemu dengan Baekjen. Baekjen adalah teman lama Humin. Humin juga emosi sampai melempar alat tulis Baekjen. Ia mengatakan bahwa dirinya tak mau berbuat seperti preman atau gangster. Makanya Humin gak mau join aliansi Baekjen. Tapi Baekjen terus mengatakan bahwa bergabung dengan aliansi akan baik untuk Humin. Setelah mereka lulus, ia akan mengubah bisnis ini menjadi bisnis formal. Humin tak mau. Ia malah semakin kesal ketika Baekjen memberitahu bahwa Gotak sedang diserang oleh Songjae atas perintahnya. Walau sangat ingin menghajar Baekjen, Humin langsung pergi dari sana. Tapi dua ketua SMA aliansi Baekjen sudah menunggunya di luar, yaitu Songmok dan Dongha. Sementara itu, Gotak berduel serius dengan Songjae. Namun karena Songjae lebih kuat, Gotak beberapa kali dapat dijatuhkan oleh Songjae. Sedangkan Humin, ia menghajar bawahan Dongha dan Songmok.
둘, 셋, 씨발. Setelah Songjae memotret Gotaek dan Juntae, tiba-tiba saja Shen datang. Songjae tampak cukup senang karena Shen datang. Tapi Shen langsung mengeluarkan ballpointnya dan langsung menyerang Songjae. 걔 족밥. Saat Shen terpojok, ia langsung menghantamkan pot berisi pasir. Tentu saja, Songjae kehilangan pandangannya sementara waktu. Makanya Siun langsung mengambil kacamata Songjae untuk dijadikan senjata dan menusuk kaki kiri Songjae hingga berlubang. Tanggung jawab Shin juga mencabut kembali patahan frame yang masih menancap di kaki lawannya. Ia terus berniat menusuk mata Songjae. Tapi walau begitu, Songjae masih bisa bertahan dan melanjutkan pertarungan mereka. Masih belum cukup untuk mengalahkan Songjae. Itu jatuh di bawah kaki Songjae, namun Siun memiliki durabilitas yang sangat tinggi. Makanya, mau sebanyak apapun Songjae menghajar wajahnya, Siun masih bisa mengangkat kepalanya. Tapi Siun tak kehabisan akal. Ia mengangkat kepalanya bukan untuk meminta dihajar, lagi tapi untuk menghentakkan kaki kiri Songjae yang sudah berlubang. Setelah mereka berdua terkapar, Humin datang dengan terlambat. Apalagi saat Humin berusaha membantunya, Siun malah mengatakan maaf pada Suho, sekarang ia malah berkelahi lagi. Sedikit flashback, di mana saat weekend kemarin Gotaek sedang ngajarin Juntae bertarung, sedangkan Humin dan Shin melihat mereka saja. Humin mengatakan bahwa Gotaek tak pandai melatih. Selain itu, ia juga curhat bahwa dirinya tak membuat seseorang jadi bisa bertarung. Gotaek juga pernah cedera di kakinya saat bermain, dan ia tak bisa menggapai mimpinya untuk jadi atletik taekwondo karena cedera serius itu. Humin sebagai teman merasa bersalah. Ia merasa dirinya lah yang membuat Gotaek seperti itu. Ia juga mengatakan bahwa dirinya memiliki teman yang seperti itu juga. Benar-benar mirip kasusnya dengan Humin. Kembali ke masa sekarang, Humin ternyata membawa Siun yang baru saja bangun dari tidurnya. Pada intinya, Humin di sini berjanji tak akan membuat Siun dan teman-temannya yang lain terluka lagi seperti hari ini. Ia juga sedikit mengingat masa kecilnya bersama dengan Baekjin yang sedang dipukuli. Adalah orang yang selalu membantunya. Seakan tahu apa yang akan Humin lakukan, Siun langsung menjawab bahwa jika Humin bertarung lagi, maka hasilnya tetap akan sama. Singkatnya, Humin hendak menghubungi Baekjin sendirian di malam ini. Baekjin langsung mengatakan bahwa Songjae sedang berada di kantor polisi. Jelas ini semua adalah rencana jebakan dari Baekjin. Tapi terlepas dari semua itu, Humin berkata bahwa dirinya kalah. Ia tahu keinginan Baekjin bukan soal enjang, melainkan Humin yang berada di bawahnya. Songjae juga telah keluar dari kantor polisi. Rencana sekarang berubah karena Humin telah kalah. Baekjin membawa Songjae ke suatu tempat yang sepi. Tempat itu adalah markas persembunyian Baekjin. Di sana ia langsung mengintimidasi Songjae dengan bertanya apa yang Songjae katakan pada polisi soal rekening palsu mereka. Karena hanya mereka berdualah yang tahu. Tapi Songjae menjawab bahwa dirinya hanya mengatakan dipukuli saat memalak anak-anak enjang. Songjae pun baru sadar ia dibawa ke sini hendak dipukuli jika salah berbicara pada polisi. Ia pun lantas meminta libur sementara di aliansi dan pergi meninggalkan Baekjin. Tampaknya di sini ada masalah internal soal aliansi. Besoknya saat Baekjin di sekolah, ia sudah ditunggu oleh orang dewasa. Siapa bilang ia diutus oleh bos untuk membawanya bertemu? Baekjin menolak. Ia mengatakan akan menghubunginya sendiri, tapi orang dewasa itu memaksanya hingga pertarungan terjadi.
뭐 하는 거냐? Dienjang Siun yang biasanya sendirian kembali ditunggu oleh 3 temannya untuk masuk bersama. Awalnya Siun diam saja, tapi ujung-ujungnya mereka berkawan lagi. 같이 올라가려고 기다리고 있었지. 빨리 와. 야, 보자. Hari terus berlanjut, mereka biasanya berteman, seperti ngangguin Siun belajar, maksa Gotak traktir di kantin, maksa Siun dan Juntae main basket walau kagak bisa. Setelah istirahat, burung walet gotik kalau hari ini terlalu damai, para aliansi pasti nggak ngebiarin kedamaian ini terus terjadi. Tapi Humin menimpali bahwa dirinya sudah membereskan soal aliansi. Jadi mereka bertiga tak perlu khawatir, baru aja bilang bahwa hari ini terlalu damai. Humin tiba-tiba ditelepon oleh polisi mengenai ayahnya. Tanpa cerita pada 3 temannya itu, ia langsung pergi. 야, 박구미! Katanya anak-anak kemarin yang hendak menyelesaikan masalah dengan ayahnya, Humin malah tak mau tanda tangan karena mereka merasa tak dimintai identitas untuk membeli minumannya. Makanya ayahnya Humin marah sampai menghajar anak-anak itu. Humin hanya bisa melihat ayahnya tidur di dalam sel. Lalu ia mendapatkan pesan dari Baekjin bahwa ia ingin Humin bergabung dengan aliansi, maka toko ayahnya dan teman-temannya tidak akan ia sentuh. Kebetulan, lewat anak-anak yang disuruh Baekjin itu, Sektasil Humin melampiaskan emosinya pada mereka dengan mantap. Di sisi Baekjin sendiri, itu telah mendapat laporan bahwa anak-anak yang ia suruh dipukulin Humin, tapi ia membiarkannya dan tak membalasnya dahulu. Setelah sampai di markas aliansi, ternyata si bos bernama Pak Choi telah menunggunya. Pak Choi ternyata adalah pemilik bisnis yang dijalani oleh Baekjin. Karena bisnisnya gelap dan polisi menelponnya kemarin, ia meminta Baekjin membereskannya secepat mungkin, bahkan jika ia tahu lagu dalangnya. 말 좀 하자, 백진아. 또 오게 하지 마. Di malam hari, Shin pulang. Di sana sudah ada ibunya yang menunggu. Sudah pasti ibunya tahu Shin bolos les. Dan saking overprotektifnya, ibunya hendak memindahkan Shin ke luar negeri. Tapi Shin menolak. Ia meminta ibunya untuk bersikap seperti dulu saja, seakan tak peduli anaknya lagi. Makanya sekarang ibunya agak menyesali perbuatannya sendiri. Ia merasa kejadian di sekolah lama Shin adalah kesalahan ibunya sendiri. Hari terus berjalan, Shin mampir ke rumah sakit Suho dan menulis diarinya lagi. Bahkan saat sekolah, sang guru pun memberitahukan dokumen Shin yang sudah dibereskan ibunya untuk pindah ke sekolah luar negeri. Bahkan saat pulang, Shin mendengar pembicaraan anak lain soal Humin yang menghajar anggota aliansi sendirian. Tentu saja itu berlawanan dengan prinsip dan apa yang Humin tulis di dinding terowongan. Di sisi Humin juga, ia sedang murung memikirkan pesan dari Baekjin. Apalagi ayahnya yang tahu bahwa Humin tak sekolah lagi, malah marah-marah karena anaknya ini kasus terus. Ia juga perhitungan jadi seorang ayah dan memerintah anaknya itu untuk mencari uang sendiri. Saking emosinya, Humin membentak ayahnya dan langsung pergi dari rumah. Saat Humin berjalan tanpa arah, Baekjin kembali menelpon. Ia meminta Humin join aliansi demi ayahnya dan teman-temannya. Sepertinya di sini Humin tak ada pilihan lain selain bergabung dengan Baekjin. Tugas pertama pun dijalani oleh Humin. Ia diperintah menghajar siswa Sok-nam dengan julukan Gorila Sok-nam. Awalnya si gorila meremehkan Humin, tapi satu pukulan saja cukup membuat livernya bergetar. 뭐냐고 무신 같은 게. 조만간 사무실로 와. Tapi setelah menyampaikan pesan Baekjin padanya, Humin malah memberinya uang untuk beli koyo. Di sisi Siun, ia malah didatangi oleh Juntae dan Gotak. Mereka ngajak Siun main. Saat Siun ngobrol dengan Gotak, Gotak sudah tahu bahwa Shin akan pindah ke luar negeri. Ia pun meminta maaf dan menyayangkan padahal belum lama mereka berteman. Di situ juga, Shin belum pasti pergi. Apalagi Humin belum tahu dan malah dikabarkan berkelahi. Saat itu Gotak menenangkan Shin bahwa Humin nanti akan ia sadarkan, biar nggak berkelahi lagi. Setelah Gotak lanjut bermain dengan Juntae, Shin menghubungi Humin. Humin agak meneteskan air mata mengangkatnya apalagi ia mendengar 2 temannya yang lain sedang bermain bersama. Setelah itu Humin mengatakan bahwa dirinya tak akan mengganggu Shin lagi lalu mematikan teleponnya.
Setelah terus berjalan, Humin ternyata ke markas aliansi. Di sana sudah ramai anggota aliansi Songmok, Dongha, dan juga Baekjen. Ternyata mereka menyambut kedatangan Humin sebagai anggota baru dari SMA Unjang. Singkatnya, Siun sudah fix berangkat ke luar negeri. Bahkan kopernya saja sudah dibawa. Tapi tiba-tiba ada telepon dari Juntae. Juntae mengatakan bahwa dirinya, Gotak, dan Humin sebenarnya sudah tahu bahwa Siun suka pergi ke rumah sakit Suho. Bahkan mereka tahu masalah awal semuanya dan juga alasan Suho dirawat. Menurut Juntae dan lainnya, Siun tidaklah salah dan bukan karena Siun sendiri. Mendengar itu, Siun langsung menangis. Baru kali inilah ia merasa tak disalahkan ketika semua orang bahkan ibunya sendiri menyalahkannya. Maka dari itu, ia mengatakan hal itu pada ibunya dan pergi dari sana. Tak jadi keluar negeri. Keesokan harinya, karena Siun tak jadi keluar negeri, si Gotak buru-buru ke kelas Siun dan merasa senang. Di sana juga mereka membahas Humin yang rela masuk aliansi demi mereka. Humin berpikir mereka jadi korban karena keputusannya yang tak mau join aliansi. Di sisi Humin sendiri, ia sedang diberikan misi seperti biasa. Setelah ia membalasnya, anak itu langsung tak sadarkan diri. Bahkan Humin masih memukulinya berkali-kali. Sampai teman-teman si anak itu menghentikan Humin. Kembali ke Humin, ia dipuji oleh Baekjin atas kinerjanya. Baekjin juga memberikannya uang yang cukup banyak. Mau gak mau, Humin mengambil uang haram itu. Apalagi ketika Baekjin memberitahu ayah Humin akan kena denda akibat kasus kemarin. Humin juga bergumam, mengapa Baekjin menjadi kotor seperti ini? Dengan perasaan hati tak karuan, Humin berjalan sendirian. Ia pun teringat saat dulu Baekjin kecil yang ia latih menjadi buas saat memukuli orang. Rasanya ia menyesal karena telah membuat Baekjin jadi seperti itu. Siun, Gotak, dan Juntae akhirnya berusaha mencari Humin ke rumahnya. Tapi di sana hanya ada ayahnya saja. Saat bertemu pada ayahnya, mereka menanyakan sejak kapan Humin tak pulang. Tapi ayahnya itu terus saja marah dan menyalahkan kenakalan anaknya itu. Semua itu dibantah oleh Siun. Menurutnya, ayahnya lah yang salah. Karena Humin bukanlah anak yang nakal sebenarnya. Alhasil mereka jadinya diusir dari sana. Di perjalanan pulang, Siun menanyakan soal Baekjin pada Gotak. Mereka pun baru tahu bahwa Baekjin bisa bertarung akibat Humin yang mengajarinya. Siun akhirnya ingat, mungkin itulah alasan mengapa Humin tak mau mengajari bertarung lagi pada seseorang. Pada akhirnya, mereka bertiga bertanya pada Yoman. Barangkali Yoman tahu soal aktivitas Baekjin dengan anak buahnya. Awalnya, Yoman tak menjawab. Ia terpuruk karena tak memiliki harapan apapun lagi. Tapi setelah terus dicecar pertanyaan, ia pun menjawabnya. Mungkin saja Humin berada di markas aliansi, yaitu arena bowling, atau di tempat bernama Daesung Baek. Karena wawasan soal kriminal si Yoman ini luas, ia pun menjabarkan semuanya. Pertama adalah arena bowling. Arena bowling itu tempat di mana Baekjin kerja sebagai manajer, tapi itu adalah tempat pencucian uang. Bos mereka bernama Pak Choi. Ia semacam gangster dan memakai tempat itu untuk cuci uang, memanipulasi penjualan, mempekerjakan aliansi, dan memberinya gaji besar. Lantas pendapatan besar mereka dari Daesung Baek, jadi mereka mencuri segala jenis motor, bahkan mengganti plat nomornya, cat, dan aksesoris, lalu menjualnya sebagai kendaraan ilegal. Motor yang mereka jual itu mereka duplikasi lagi kuncinya, lalu mereka maling lagi motornya itu. Gotak awalnya berpikir, pasti ada yang melapor pada polisi. Tapi Yoman menyangkal bahwa kebanyakan pembayarannya cash. Kalau transfer rekening, pun rekeningnya palsu. Dan sudah jelas kalau soal begituan pasti gangsternya yang urus. Bahkan rumornya juga polisi tutup mata atas kasus ini. Pesan aliansi mau bekerja juga karena uang, beres. Satu tugas bayarannya jutaan. Karena itulah murid punya kekuasaan. Digelapkan oleh uang itu. Mereka pun hendak pergi. Setelah tahu informasi selengkap itu, tapi si Yoman menawarkan dirinya. Jika mereka berniat menghancurkan Baekjin, maka ia siap menambah kekuatannya, mengumpulkan anak. Tapi si Yun malah menolaknya. 필요 없어. 왜? Awalnya, Gotak menyarankan untuk menangkap anak-anak aliansi dulu, lalu mencari tahu lokasi Daesung Baek, tapi Si Yun membantah. Ia memiliki ide dan meminta mereka berdua tak gegabah memutuskan sesuatu.
Di sisi Humin, ia pulang. Karena tak ada siapa-siapa, ia menyimpan uang itu untuk ayahnya. Tak lama tugas dari Baekjin pun datang. Baekjin meminta Humin untuk membawa sebuah motor. Saat berusaha memastikan, Baekjin benar-benar memperalat Humin jika mau terus melindungi teman-teman dan keluarganya. Tanpa diketahui siapapun, Siun langsung pergi ke arena bowling, tentu sebelum bertemu Baekjin. Ia bertemu dua pion, yaitu Songmok dan Dongha. Dulu, tentu saja Songmok dan Dongha sebagai pentolan aliansi, kepo sama kekuatan Siun, plus adalah salah satu yang mengalahkan Songjae. Karena kedatangan Siun hanya untuk menemui Baekjin, mereka berdua pun memerintahkan Siun untuk menunggunya saja. Gotak dan Sandy, sebaliknya, mereka bergerak bersama untuk sampai ke motor Daesung. Menggunakan Google Maps, tentu saja ini atas saran dari Gotak yang emang kagak sabaran. Mereka juga melongok ke dalam gedung dan benar banyak sekali motor di sana. Mereka akhirnya memutuskan untuk menunggu di area sana, barangkali Humin keluar masuk di sini pada malam hari. Humin akhirnya melihat target buat motornya dimaling. Setelah sepi, ia hendak membawa motor itu malu. Hatinya benar-benar gelisah karena melakukan kejahatan. Tiba-tiba saja si Gotak menghubunginya. Gotak sendiri sudah kesal karena udah lama dia nunggu. Dan akhirnya, ia memutuskan untuk masuk ke dalam bangunan Daesung. Siyun juga masih sabar menunggu, nyalinya juga dipuji oleh mereka. Diam-diam, karena kesana sendirian, Dongha dan Songmok juga pergi atas perintah Baekjin, entah kemana. 뭐야? Gotak dan Junte juga berhasil masuk di sana. Mereka mencari Humin, tapi yang ketemu malah sempaknya doang. Tapi Junte memiliki ide karena melihat berkas dan dokumen. Mereka juga mencari sesuatu jika bisa dilaporkan ke polisi. Setelah menunggu lama, Baekjin akhirnya datang. Siun langsung berbicara, mengapa siswa pintar, teladan, dan berprestasi sepertinya melakukan hal kotor dan bertindak kriminal? Sekalipun ia tak tahu mengapa. Sepertinya Humin sebagai satu-satunya teman Baekjin tahu. Siun juga menambahkan jika Baekjin menganggap tahu segalanya tentang Humin sebagai teman, apakah Humin juga menganggap Baekjin sebagai teman sekarang? Tanpa menjawabnya, Baekjin menyediakan CCTV di atas motor Daesung, di mana di sana ada Gotak dan Junte. Ia juga bilang anak buahnya sedang menuju ke sana. Selain itu, ia juga menambahkan bahwa menyelesaikan variabel bukanlah cara tercepat. Ia memiliki cara sendiri, yaitu tanpa menggunakan variabel. Hendak pergi dari sana, Siun langsung dijegal. Tapi saat pertarungan akan dimulai, Humin tiba-tiba datang. Humin pun langsung marah pada Siun, mengapa ia ada di sana. Siun langsung dibawa keluar, tapi Siun malah memberitahu bahwa Gotak dan Junte sedang diserang oleh aliansi di Daesung-baek. Saat keadaan makin kacau, Baekjin juga datang. Akhirnya Humin meminta Siun pergi lebih dulu. Di sana, Humin mengatakan bahwa dirinya tak mencuri motor itu. Ia juga menyerahkan semuanya pada Baekjin. Jikalau mau menyerang orang-orang di dekatnya, maka ia bisa menyerangnya seperti memutuskan hubungan pertemanan. Humin juga menambahkan bahwa mereka harus hidup seperti orang asing sekarang. Di sisi Junte, ia menemukan rincian curian motor yang dijual. Tapi saat hendak membawanya pergi, mereka sudah terlambat. Karena Dongha dan Songmok sudah sampai di sana. Alhasil Gotak harus ngesolo dua aliansi sekaligus. Setelah menghabisi anggota aliansi, giliran Songmok selaku pentolannya yang turun pertama. Tapi nyatanya, si Dongha menggunakan pemukul dan ikut bertarung. Saat Gotak hendak dihantam oleh Dongha, Junte langsung menubruknya. Mereka pun terjebak sekarang dan hanya bisa berusaha kabur dari kepungan di sisi lain.
Shin juga menuju ke Daesung baik, tapi saat ia riuh jalan, ia malah ditelepon pihak rumah sakit bahwa Suhu dalam kondisi kritis sekarang. Saking paniknya, ia pun malah ketabrak truk dan menuju isekai. Kembali ke Gotak dan Juntae, mereka berhasil bersembunyi tapi sayangnya, Juntae ketahuan Dongha dan kabur entah kemana. Sedangkan Gotak harus berduel lagi dengan Songmok. Dan begitulah akhir kisahnya. Tapi, apakah benar cerita sudah berakhir? Tetap ikuti kami. Sampai jumpa di film berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe.